Get ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love it, let's roll. I love it, let's roll. Pull your panties down. Oke, baik, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang materi, elemen, proses, jenis-jenis, dan faktor mempengaruhi komunikasi. Oke, baik, di sini kami akan menjelaskan tentang elemen, proses, jenis-jenis, dan faktor yang mempengaruhi komunikasi. Nah, pengertian komunikasi itu sendiri menurut KKBI 2021, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan berita atau pesan antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dikirim dapat dipahami dengan baik. Pada umumnya, setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain, hanya makhluk hidup saja, tetapi juga makhluk sosial bisa berkomunikasi dalam membutuhkan berkomunikasi dengan sesamanya. Namun, tidak semua orang memiliki keterampilan dalam berkomunikasi. Ada beberapa cara dalam melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi dengan baik. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal, dapat berbentuk lisan maupun tulisan, yaitu melalui kata-kata. Komunikasi verbal semua jenis simbol yang memakai satu kata atau lebih yang disampaikan secara keseluruhan. Meskipun ada kata-kata yang kadang tidak disadari keluar dari mulut kita, komunikasi verbal digunakan untuk menyampaikan informasi, perasaan, emosi, pikiran, gagasan, data, perbuatan, dan fakta pada orang lain. Yang kedua, ada komunikasi non-verbal, yaitu yang lebih jujur dalam mengungkapkan apa yang ingin dikatakan karena bersifat spontan. Non-verbal juga dapat dipahami sebagai kebijakan manusia yang sengaja dikirim dan ditafsirkan sebagaimanapun yang dimaksud dan mampu menimbulkan suatu respon dan dari suatu penerima. Komunikasi non-verbal itu dimaknai sebagai komunikasi yang sama-sama. Komunikasi non-verbal dapat berupa bahasa tubuh, dapat berupa raut wajah, gerak tangan, gerak-gerik tubuh yang mengungkapkan berbagai perasaan, isi hati, isi pikiran, kehendak dan sikap orang. Bentuk vokal yaitu tentang hal-hal terkait dengan suara seperti pendengaran, pesan selain dari kata-kata yang diciptakan dalam proses pembicaraan. Vokal yang meliputi tinggi rendah suara, kecepatan berbicara, irama, batuk, ketawa, sengaw, berhenti, bahkan keheningan adalah sumber-sumber pesan yang sangat penting dalam komunikasi tatap muka. Faktor penghambat dalam hal ini bisa berupa kebiasaan merawat atau istilah medis, secara langsung tanpa menjelaskan atau memberikan terlalu banyak informasi dalam satu waktu. Selain itu, jika pesan disampaikan dalam suasana tergesa-gesa atau tanpa memasukkan pengalaman pasien, maka informasi tersebut kemungkinan tidak terserap secara efektif. D, yaitu pandangan mata dalam mempelajari perilaku dalam berkomunikasi nonverbal. Pada aspek mata ini menggunakan beberapa istilah yang membantu, yaitu memberikan deskripsi. Contohnya yaitu kontak wajah, melihat wajah seseorang, kontak mata atau pandangan mata, melihat mata seseorang, saling pandangan, dan yang terakhir, seseorang secara aktif menghindari tatapan pada orang lain. Tubuh penampilan mungkin adalah sumber informasi tunggal yang paling penting dalam membentuk kesan permulaan. Daya tarik fisik tidak hanya penting untuk prevensi kencan, tetapi juga sering merupakan prediksi kesuksesan, keterkenalan, keramahan, daya tarik seksual, kredibilitas, dan bahkan juga menentukan bagaimana kebahagiaan orang tersebut. Gerak isyarat, gerak badan, kepala,
bangkai atau kaki, teknik, dan juga memainkan peran penting dalam komunikasi manusia. Faktor yang memengaruhi kredibilitas meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman perawat, sikap empati, penggunaan bahasa yang sopan dan profesional, serta kemampuan mendengarkan aktif ketika perawat kurang menunjukkan empati atau tidak sabar saat menjawab pertanyaan pasien. Persepsi terhadap kredibilitas menurun, ini bisa menghambat aliran komunikasi dan membuat pasien enggan memberikan informasi penting terkait kondisi kesehatannya. Kesimpulannya, perawat harus menciptakan suasana emosional yang positif, menunjukkan sikap empati dan terbuka, serta tidak memaksakan percakapan saat pasien belum siap secara psikologis. Contoh, seorang pasien rawat inap yang baru saja mengalami keguguran merasa tertekan. Alih-alih langsung memberikan informasi tentang rencana pulang, perawat duduk di samping pasien, menenangkan, lalu perlahan menjelaskan apa yang perlu dilakukan pasca rawat. Komunikasi dilakukan di ruang pribadi dengan pencahayaan lembut dan tanpa gangguan dari orang lain.